Jadinya kan apabila engkau mendatangi istri-istrimu kan diperhalus ya kan. Ini kok malah diperkasar gitu. Ya itu kata-kata yang terbaik buat mereka. Kata-kata yang terbaik buat mereka memang gitu. Ya baca teks aslinya gitu loh. Nggak tergantung kepada siapa juga ya mungkin ya. Kalau kepada mereka ini memang harusnya dengan bahasa gitu ya baru bisa paham ya. Harus mereka paham kayak gini ini ngeri-ngeri ini. Kenapa ya? Lord Nafiri kok Bible-mu kok ngeri kali? Aku kadang ya kalau lagi baca kayak gini, anakku di sebelahku pasti aku suruh minggir dulu sayang, mama lagi mau au gitu, kan? Jadi kan dia apa mama? Masa bilang jadi penasaran ya kak? Nah ini ya, enggak kalau aku lagi debat gini ya, terus tiba-tiba aku baca yang ada keperawanannya gitu kan kayak gitu-gitu kan, pasti kan aku bilang ini mama lagi au, iya, jadi kan anak kan nggak tahu apa gitu kan. Iya jadi bahaya itu. Jadi bahaya. Jadi gitu kan ya kan. Apa ini? Au. Jadi kalau anakku gini ya, mama sukanya live, mama live ngapain? Gak tahu, mama live tuh suka bilang au katanya gitu. Lah yang aku baca ngeri loh. Masa anakku harus mendengar perkataan-perkataan yang sebegitu, harus difilter lah ya. Kalau aku ya, mungkin kalau anaknya Nafiri enggak kali ya. Enggak. Tapi gini Mbak Natali, gua heran dari tadi si Nafiri ini jawabannya ada aja. Ada aja. Kayaknya Nafiri nggak fokus sama dalilnya, tapi fokus sama suara Mbak Natali kayaknya nih. Itu kayaknya. Assalamualaikum Pak Lito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Krisna Bang Krisna. Waalaikumsalam Kang. Bang Krisna. Yo, selamat malam semuanya. Abang dari Protestan dari Katolik Bang? Protestan Bang. Ini pertanyaan Nggak jelas. Udah berapa koma ditendang dia. Oh. Ayo, cobalah. Bang? Enggak Bang, agamanya apa dulu Bang? Protestan. Oh Protestan katanya. Coba dilanjut. Oh iya, Protestan sama kayak Nafiri ya, sama ya Protestan ya. Kita ke topik boleh ya. Pantesan Mbak Natali kata akhir haji nggak jelas. Memang kagak ada yang jelas. Lanjut. Iya tadi itu aku masih penasaran sih, kenapa sih kita ngobrol santai aja ya Nafiri, Bang Krisna ya. Kenapa sih kok Bible kalian itu kok ngeri gitu sih bahasanya itu, kenapa gitu loh? Biasa aja bagi mereka. Oke, saya jawab ya. Kan topiknya mencerdaskan otak. Boleh kalau begitu saya yang nanya gitu ya. Enggak usah jawab aja dulu. Katanya saya jawab, kalau begitu saya tanya gimana sih lu? Gila lu bro. Aku tuh nanya, katanya saya jawab gimana? Jawab dulu. Oh, berarti mau mencerdaskan kalian ya? Enggak, mencerdaskan kalian dengan pertanyaan kami. Ada sebuah pertanyaan di mana kita menemukan di dalam Bible itu pemilihan kosakata yang kita anggap itu agak gimana gitu, makanya jelaskan kenapa gitu kan. Nah, supaya otak kalian jelas. Oke, saya juga baca lintas ya. Terus saya lihat kosakata di Quran kacau daripada enggak, yang ini. Iya, nggak apa-apa, nanti kalau mau lihat ke Quran nggak apa-apa, kita selesaiin satu-satu. Kita bandingkan nanti bisa. Jangan jijik, jangan jijik ini, lihat. Gua kasih kuis lu. Jangan dia jijik. Kalau bisa lu dapatkan kata-kata yang seperti di sini ada di dalam Quran, gua bayar satu kata 500.000. Begini, Krisna, saya kasih Anda kartu kuning ya, karena Anda kartu kuning ya, gila. Iya, berbicara tidak nyambung, ditanya balik tanya. Nah, coba nanti Anda kalau masih kagak nyambung, saya kasih kartu merah, Anda baru tahu rasa Anda ada di neraka. Lanjut, nyambung. Aduh. Iya, ini gimana sih contoh kita nggak berani menyimpulkan kan?
Ya, maksudnya begini loh, itu loh topiknya kan mencerdaskan Oten. Iya. Makanya Oten ini kita mau oh. mencerdaskan Oten itu ada hal-hal yang harus seperti begini. Nah, kalau Kepala begitu Anda Oten- itu otaknya itu harus diasah dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencerdaskan. kalau Begitu saya loh. tadinya, begini loh. Nah, sebentar. Ini kayaknya dia ini Kalau saya dengan ditanya- membaca Bible itu sepertinya otak mereka tidak semakin cerdas kayaknya. Disuruh baca Bible aja nggak mau gitu loh. Gitu ya. Supaya otaknya Oke, saya terpancing mundur. bekerja. Oke, dulu ya, secara topiknya itu ya, gitu. Orang kalau baca Al-Quran makin pintar ya kan? Makin pintar Iya. orang kalau baca Al-Quran. Ini kok baca Bible kok jijik, takut. Kayaknya nggak tambah cerdas, jangan-jangan ini. Masalahnya, Gimana sih? Udah jawab. Kenapa sih Bible-mu itu kok isinya kayak begini? Udah langsung to the point. Apa sih? kalian tidak mengerti ya? Ya. Nggak ngerti lah. Ngapain firman Tuhan kok begini? Mana aku ngerti firman Tuhan kok begini banget kalau sih. saya jawab pakai apa nih? Bible juga ya? Ya kenapa? Ya kan saya pertanyaan kan udah santai loh nih. Ini kan bisa Masalahnya jawab di pakai situ. asumsi. Ini saya kan Kalian- bertanya. kalian- Jawabannya bentar. simpel loh, bisa pakai asumsi. Kan ini saya cuma nanya Boleh kenapa. kalian bentar ya, host. Bolehkah kalian bertanya dengan dalil Quran? Enggak. Oke, kau Kenapa cebok sih di ini neraka, orang ini? cebok kau di neraka, Aduh, cebok nggak di bisa, neraka nggak kau, bisa itu. cebok. Nggak bisa, Iya, nggak bisa. nyambung, ih. Nggak nyambung banget sih. Lah kok malah lebih parah dari Nafiri. Iya. Kita pikir Nafiru udah paling parah ya. Iya, aku kira Nafiri udah paling parah. Ternyata ada lagi yang lebih ya. Ternyata Nafiri nggak parah-parah banget ternyata ya. Ada yang lebih parah. Ya gimana Bang Nafiri? Ya, Saya sekian 2, ini 3, 20 mau nih cari salah hidayah satunya. ini, mau cari hidayah. Siapa? Dari dulu lo cari hidayah Siapa? di Malaysia, hidayah di Malaysia, hidayah di Malaysia, oi. Dia mau cari hidayah. Bang Hidayah Dia? di Malaysia, dia lagi nggak naik komal, kayaknya masih lebaran dia, masih Idul Fitri kayaknya dia. Maksud lu hidayah untuk apa, Lord? Lu Nafiri, mau masuk Nafiri. Islam? Jangan. Nafiri, Tuhan lu juga minta jatah itu gimana tuh ceritanya tuh? Sebentar dulu Banyak tuh dong, 30 jangan perawan. jangan dulu ke Oh. situ Bang Oji. Ini satu aja dia udah bisa. Satu-satu. Satu-satu dong, mau diborong aja semua di Bang Enggak, Oji. gua enggak terima kalau dia cari hidayah. Mau di kartu kuning Bang Roji ya nggak jadilah. Itu kan kata host kan. Iya, kalau sama Akhir Haji, gua kasihnya bukan kartu kuning, kartu pink dia. Lanjut. Nafiri, kenapa Bible-mu itu Bentar nih, nanti begitu? kitab siapa nih kitab Apaan? malam. Oh, ada orang. Bang Buton malam. Kita buton. Waalaikumsalam. Agamanya apaan Bang? Kalau boleh tahu? Yang jelas saya bukan penyembah Paulus. Waduh. Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya, izin boleh mau titip pertanyaan tidak? Iya, gimana Bang? Begini, mungkin ini bisa jadi renungan buat teman-teman pengikut Paulus semuanya toh. Maksudnya begini, terkait dengan seluruh isi Alkitab itu kan hampir kita pastikan itu semua bukan adalah hanya berupa pernyataan atau kesaksian dari Paulus, Markus, Yohanes dan segala macam. Padahal kalau mau direnungkan, pertanyaan adalah apakah di dalam Biblos itu ada tidak sebuah kesaksian dari seorang Bunda Maria? Karena apa? Bunda Maria itu adalah oknum yang paling valid untuk mengkonfirmasi tentang ketuhanan Yesus, karena dialah yang pertama menerima pesan dari malaikat sampai dia merawat sampai dia besar si Yesus ini. Harusnya dialah yang paling bisa memastikan kalau Yesus benar-benar Tuhan. Oke Bang. Nah, ada tidak bukti dalil dalam Alkitab itu yang pernah menjelaskan kalau Maria itu pernah menyampaikan kepada orang-orang, ini putra saya. Kabur kan mainanku kan Bang Kitab sih kan banyak kali kau bercakap-cakap di sini kan. Kan Bang Kitab kan mainanku turun ya kan. Pernah tidak ada pernyataan Maria. Tuh lanjut lagi dia ngomong ini Bang Kitab ini memang ini. Pertanyaanmu Bang, mainanku turun Bang.
Udahlah kita sesuaikan bang. Ini levelnya Nafirit, nggak usah lah tinggi-tinggi dengan pertanyaan sulit begitu bang. Turun berserak dia udah. Ah bang kitab ini. Iya, maksud saya begitu. Harusnya mereka Iya, harusnya gitu bang. Ya, Cuman kan abang, udah ada bentar, filmnya bentar, bang. saya hotel dulu ya. Abangku sehat-sehat abangku ya. Bang Kitab ya, minal aidin. Assalamualaikum abangku. Makasih ya bang kitab ya. Dia nggak tahu udah ada filmnya, Anakku Tuhanku. Aduh, Mainan hilang deh. Hilang wis mainanku entek wis jarang-jarang munggah komal sekali ini munggah mainanku hilang kok yo iso Kang Dito aja. Aduh. Itu ada Kang Dito. Iya, Kang Dito ini mantan Oten masalahnya, bukan Oten dia. Mantan Oten dia, udah pinter Mantan dia pun udah jadilah, pinter. mantan jadi juga. ada tamu yang baru datang, tuh. Selamat malam, Weh. Weh. Bener kan, Oten mulai punah, bahaya ini. Jangan terlalu keras, pelan-pelan aja. Jadi ini Oten ini untuk sisa-sisa Oten sekarang itu jadi bahan mainan aja. Soalnya kagak jelas semua. Yang udah nggak mungkin sembuh. Kagak jelas. Sampai-sampai Bang Daman pun melayani Masaha. Coba bayangkan saja, Gusti. Bang Daman melayani Bang Daman masalah. melayani Masaha itu di komanya Bang Erwin, apa? Bang Erwin. Aduh, ya sayang banget dong ilmunya. Masaha itu sebenarnya jenius. Jenius. Kita yang nggak mampu mengikuti otak dia. Alam berpikirnya luas banget, jadi kita nggak sanggup pikir, nggak sanggup kita pikir. Nauli, sebentar ya aku sapa dulu ya, Kak Nauli. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kena prank kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama maaf lahir dan batin. Iya, saya dibawa aja ya. Oh Iya, iya, Bang. iya bang. Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu ya suka kali jambak-jambak orang. Budi. Mentang Nauli. Bentar. Itu aku yang naikin tadi tuh. Dia minta permintaan, ku naikin lah dia. Budi, bentar ya. Ini. Kok ini Ibu Budi? Ini Budi, bukan ini Ibu Budi. Budi. Kok masuk ember baru naik? Gimana sih? Doel. Sandi. Kalian naik, kalau untuk diam ngapain naik sih? Turun aja lah, udahlah. Ini juga Budi nih gak jelas nih, minta naik melegu ember. Melegu. Hotelnya kosong ya? Masih kosong Kang Dito, langka mereka. Makanya tadi ku bilang Kang Dito aja tuh, ada Kang Dito. Ini coba pemburu. 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 Naik dia. Apa sih gak jelas orang-orang. Kenapa sih? Malam mingguan katanya hotelnya. Terus malam mingguan mereka kepencet gitu, naik gitu. Bukan, hotelnya pada nggak ada jadi. Oh, jadi begitu. Nafiri pun ada aja ya, baru kayak gitu udah kabur udah dia. Iya, berat kali tadi tuh. Gini kan baru tahu rasa kan kagak ada hotel. Sekali ada hotel, semuanya ngomong serbu. Semua. Hotelnya lari terkencing-kencing, terkentut-kentut kalau kayak gitu.
terkentut-kentut ya. Terkentut birut, mereka terkentut birut. Hotel-hotel yang tidak mau masuk, tidak mau mendapatkan hidayah naik ke atas ya. Kalau Anda di bawah, Anda sedang menunggu hidayah. Kan? Tapi ini ya enak ya. Kalau zaman dulu aku itu bisa jadi penghafal kitab suciku dulu gitu ya. Aduh nggak bahaya itu. Apalagi kalau hafal Amsal ya kan. Amsal 18. Terus hafal begitu revisi lebih bahaya lagi. Bahaya. Direvisi bahaya lagi. Al-Quran gampang dihafal, didengar pun enak. Coba kalau hafal yang kayak punya aku dulu itu, oh iya, dengerin banget itu kalau dihafalin itu. Nggak nyampe SMA mungkin Ukti, lulus SMP udah nikah mungkin ya. Langsung au ya ampun. Ya otaknya kan au. Iya, ya ampun, kok bisa ya? Kok bisanya? Parah. Mana nih? Kok nggak muncul Lian? Tadi naikin orang loh, hilang udah. Kalian kemana sih Ten? Masa dari sekian banyak yang nonton nggak ada yang Kristen sih? Nggak ada. Nah ini waktunya Kang Dito ini bernarasi. Kang Dito biar Oten naik, ayo Kang Dito. Iwan Pila ban sambil di tap ya, biar Otennya kena jebakan Batman. Ya, nyimak ya semuanya Oten yang di bawah. Ini sekaligus kita belajar makna teologi. Teologi itu konsep ketuhanan. Makanya di Kristen itu ada yang oneness, ada yang Tritunggal sayap kanan, ada yang sayap kiri. Iya, kayak yang ada di KFC. Iya, kalau ada sayap kan anti bocor Kang Dito, gimana sih? Ya, supaya bisa terbang. jadi kalau ditanya yang ada sayapnya gitu kan. Nah, itu sayap kiri itu ini warisan dari Katolik. Jadi jelas Katolik itu adalah Tritunggal sayap kiri. Itu sayap kanan maaf. Yang Tritunggal sayap kanan itu Katolik. Tuh, jadi yang mengatakan sayap kanan itu Tritunggalnya itu tidak ada konsep jambu mente yang kepalanya di bawah, itu nggak ada. Iya, jadi anak bukan bapak bukan anak gitu. Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus juga bukan bapak, begitu. Nggak ada konsep jambu mente, itu nggak ada. Jadi kalau yang Tritunggal sayap kiri, ini yang di luar dari Katolik ya, ada Protestan tuh. Itu yang hanya bapak itu sama dengan anak. Nah, itu tuh poinnya itu. Jadi anak itu, Yesus itu ya bapak itu sendiri, tetapi Roh Kudus lain. Itu kenapa lain? Karena Roh Kudus itu yang membuat Bunda Maria mengandung. Yang benar Kang Dito, jangan ngadi-ngadi. Matius pasal 1 nomor yang ke-18, ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, jadi yang di dalam kandungan itu yaitu Yesus. Yang dikatakan tadi firman, padahal nggak nyambung kan, dipaksain itu. Nggak mungkin lah Roh Kudus punya anak firman. Itu. Jadi yang di dalam kandungan itu Yesus, yang katanya adalah Bapak itu sendiri. Kemudian, nah kan, ini Oten udah pada naik belum ini? Kita sapa dulu. Selamatkan malam Bang Arsyad. Yo, selamat malam. Kristen apa Noise Islam apa Bang? ini? Noise apa ini?
Muslim bang. Ya, salamnya bang, jangan lupa bang. Orang muslim itu wajib salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, abang terlalu noise bang. Abang nyimak di bawah ya bang ya. Bang Arsya noise soalnya. Oke, Abek, monitor Abek. Selamatkan malam. Abek 1, Abek 2, Abek 2, Abek 3. Ya udah di bawah ya. Silakan. Kita lanjutkan teman-teman. Jadi Roh Kudus itu yang membuat Bunda Maria mengandung. Caranya bang? Aduh, kalau caranya gimana? Caranya nanti Tunggu Pak Pendeta lah yang jawab. Iya, tunggu Pak Pendeta. Jangan kita yang jawab, bahaya nanti bahaya. Boleh. Itu kemarin Pak Pendeta ada namanya pengamat mu'alaf. Hati. Bahaya ya? Iya, Dik Natalia Iriani nanti masuk dalam target itu. Ya mati ya. Ngapain dia ngematin aku? Iya, nama akunnya pengamat mu'alaf gitu kan. Satu-satunya orang yang mengatakan dengan cara Roh Kudus menjadi manusia kemudian menghamili Maria. Gila kan? Harusnya kan orang Islam yang mengamati mu'alaf ya. Kok dia ya? Bentar. Itu kalau katanya begitu ya, itu katanya siapa? Nama akun pengamat mu'alaf seperti itu ya? Iya betul. Wow. Waktu sekolah minggu ada nggak ya dramanya kayak begitu? Kan biasanya dulu ada tuh anak sekolah minggu drama Natal ya kan, cerita kehamilannya kan biasanya dulu ada tuh. Nggak ada ya dramanya ya? Iya. Waduh, ngeri banget. Lanjut Kang Dito, ngeri ah. Nah itu. Kemudian zamannya Mbak Natalia ada ya? Iya, parade begitu ada. Drama, iya drama. Dulu aku sering jadi Bunda Maria. lucu kan? Hamil nggak? Ya dramanya kan jadinya hamil gitu, hamil anakku Tuhanku kan gitu dulu. Iya. Jadi dramanya anakku Tuhanku. Iya dulu drama. Kalau saya dulu waktu ikut drama itu jadi Yudas. Saya jadi Yudas gitu kan, matinya berserak gitu. Oh, cerita penyalipan ya? Iya, penyalipan. Tuh. Terus ada teman saya jadi Petrus. Wah, rambutnya pakai rambut pasangan itu kan kayak saya baba begitu kan. Terus yang jadi itu ada Kang Dito. Yang jadi itu Kang Dito. Yang apa? Yang jubahnya ini loh, ketarik itu loh, kain lenannya ketarik terus dia lari nggak pakai iya kain lenan terus nggak pakai celana lari-lari itu ada nggak yang merangin itu Kang Dito? Nggak ada. Ada tapi itu tidak disebutkan jadi namanya siapa, itu namanya anonimus gitu. Berarti ya kelihatan juga gitu, kain lenannya ketarik ke jambat diserak luntang-lantung. Sensor. Oh disensor. Sama Mbak Natali ini si Chris pasti naik langsung mencret. Saya jamin dia pasti langsung mencret. Lanjut. Ayo Chris. Lanjut Kang Dito. Ini ada pasien nih. Coba perankan dulu Hafsa. Budak Maria. Hafsa. Kenapa sih? Kita tuh nggak pernah ya. Nggak pernah ada kayak begitu. Aduh. Coba yang ngamar di bawah Nabi. Apa sih orang? Apa sih? Ngomong apa dia? Apa sih? Nggak bawa drama itu. Drama apa? Bentar, kalau aku drama ahlinya yang ini nih, ahlinya yang ini nih. Kalau drama tuh ahlinya yang gini nih. Coba tolong gedein layarku. Gedein. Ini loh drama yang ini loh, yang paling ya ini. Itu jadi 23. Natali jadi Hafsa. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersendal yang auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Mana berani yang masuk kamar? Seperti apa?
Apa sih ini orang? Ampun Maria, Maksudnya gimana nah ini? Nggak tahu juga ini apa sih. Dito, kamu perannya jadi mama. Maunya yang pinter sedikit lah, Chris. Iya, coba kalau mau diskusi tuh pakai data gitu loh. Pakai data kayak gitu loh. Nggak usah dirubah-rubah. Sebentar. Enggak, coba kau perankan dulu Maria budaknya Hafsah. Mana sih narasi yang harus dibaca mana sih? Oke, Dek, aku yang baca, Dek. Beginilah firman Tuhan. Ia birahi pada kawan-kawannya bersundal. Aduh, nggak enak Kang Dito yang baca, nggak enak. Oh iya. Nggak hikmat kalau Kang Dito yang baca. Kita pakai Roh Kudus lah, gimana sih? Nggak hikmat ya. Jadi kalau mau diskusi tuh pakai narasi itu tuh sesuai data tanpa dirubah-rubah datanya satu kata pun ya. Jadi kayak gini loh narasi ya. Tidak nih, ada ia berahi kepada kawan-kawannya bersendal. Auratnya seperti aurat keledai dan zakatnya seperti zakat gojal. Kayak gitu. Ya kan, nggak usah ditafsir-tafsirkan, nggak usah dirubah-rubah, kan kabur kan kau. Nggak kuat ya. Kali bacanya kayak orang apa? Kayak orang ngeden. Warahmatullahi wabarakatuh. Dewa lagi parkir, mau ditolak kepencet, nggak apa-apa. Ini aja. Kali bacanya kayak ngeden. Enggak ngeden itu penuh hikmat itu ayah. Naik Pak Kris. Penuh hikmat. Siapa ini Claudio? Aduh, selamat malam. Kok noise? Claudio. Ya, Bapak agak noise, Bapak. Dibuka aja headsetnya, Pak. Ya. Ya, kalau mau pakai headset jangan harga yang 5.000. Aduh, noise-nya guys. Mana ada noise itu? Noise kayak digigit tikus telingaku dengernya. Aduh. Ya, jadi ya buat oten-oten ya. Kalau nyuruh-nyuruh saya, coba ini. Ya mana datanya? Mana data narasi yang harus saya baca? Mana? Tunjukkan gitu loh. Tadi dia ngomong apa gitu, Hafsah. Mana datanya? Ngamar mana datanya gitu loh. Makanya ngadi-ngadi. Coba janganlah ngadi-ngadi data itu. Di Arab Saudi nggak tahu aku ada kamar sewa gitu. Emangnya kayak di sono mau melahirkan cari hotel. Aduh. Pak Claudio juga kenapa sih? Bang Dewa tumben diem-diem aja dia ya. Cuma nyapa bentar terus dia nge-mute. Lagi di luar Bang Dewa. Saya juga ini Mbak Natali di sini musim hujan. Saya masih di kampung, soalnya belum pulang. Jadi sinyal agak jelek, agak putus-putus. Ya, lanjut. Saya nyimak lanjut. Belum ada yang Kristen ini. Delon udah kelihatan belum? Udah. Bang Delon, Kak Delon, Bang Delon. Bang Delon, agama apa? Kan pergi kan? Dito lagi aja deh, digedein Kang Dito. Kang Dito silakan Kang Dito. Oke, dilanjut. Saya pilih. Dipilih yang kiri. Jadi yang kiri ini memahami bahwa Roh Kudus itu pribadi yang lain. Tapi lucu ini, pertanyaan saya nggak ada yang bisa jawab. Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan atau Elohim,
tidak pernah ada tertulis perjanjian lama atau perjanjian baru tertuliskan Roh Kudus adalah Elohim. Itu nggak ada. Maka saya anggap bahwa Roh Kudus ini fiktif, begitu ya. Saya mencari, iya, mencari, kemudian membaca ayat berikutnya. Bentar, aku nggak ikut-ikut ya, aku nggak ikut menyimpulkan ya, aku nggak ikut-ikutan, aku nggak ikut-ikut ya, lanjut, aku nggak ikut-ikut, aku nyimak aja, aku nggak ikut-ikut ya, aku no comment, aku nggak ikut-ikut. Ya karena tidak ada tertulis begitu. Kalau dipaksakan ada, ya, dipaksakan ada nih, kita lihat, kita tengok dulu di Lukas 24 ayat yang ketiga. Di situ ada melihat hantu, gitu kan. Nah, hantu ini kalau dicek di original teksnya itu tertulisnya pneuma. Nah, Roh Kudus yang tadi yang di Matius pasal 1 ayat 18, Roh Kudus itu original teksnya juga pneuma. Nah, itu sama ya? Hantu. Gimana bedanya, Bang? Nggak tahu itu. Kayaknya penulis ini beda-beda kan. Lukas, bukan. Lukas menulis itu pneuma. Nah, di Matius tadi itu juga pneuma. Ada embel-embelnya aja gitu ya. Teos, Bang. Jadi terjemah yang benar adalah ia mengandung dari hantu. Bang, ada anak Teos tuh. My God, Jesus. Wah, itu ngambil King James Version juga asal-asalan ini. Nggak ada. Lord, my Lord, Master, ya, nggak ada itu God. Ini ngadi-ngadi aja dia. Selamatkan malam, malam. Selamat malam, Pak Claudio. Kalau lagi ngecas dicabut ya casnya ya, biar nggak noise. Nah, gitu agak aman. Ya, Oke, sebentar, tahan dulu, sabar. Napasnya diatur. Oke, Bromai 1, Bromai 2, Bromai 3. Oke. Bromai dan Pak Claudio, kita lagi bahas tentang pneuma ya. Markus pasal 1 ayat yang ke-18. Di situ tentang kelahiran Yesus. Jadi nggak perlu Anda terangkan lagi firman menjadi manusia bla 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 karena bullshit ya. Kita langsung ambil, ya sekarang kita ya nanti Anda sanggah ya. Kurang kau udah benar. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, Bang. Izin bentar, Bang Jesus, ingat Bang Dito ini punya ludah rohani, awas, Anda harus dapat diatur, jangan sampai Anda kena nanti ludah rohani, awas, ludah. Ya, sabar. Itu kalian yang kok ngatur-ngatur saya. Sabar. Saya yang ngatur kalian. Masa Kristen begini? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa lah. Saya nggak bisa gitu, Bang. Oke, sabar ya, Bang. Ya, dengarkan dulu, dengarkan. Kenapa saya bilang begitu? Nah, nanti Anda sanggah. Kalian itu orang bego semua. Sabar, Bang. Sabar, Bang. Kristen sekali ya. Nah, di sini saya bacakan dengan paksa. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Silakan. Ya, Pak Claudio, tolong dijawab apa yang dibuat oleh Roh Kudus ini menjadikan Bunda Maria mengandung. Silakan. Kau ingat itu Roh Kudus itu macam manusia. Dia sebenarnya kayak manusia, harus merukul manusia. Silakan dijawab dulu, Pak Claudio. Jawab aja, Pak.
Ya, itulah Roh Kudus itu urapan dari Tuhan, dari Jangan menghina Roh Kudus, Pak. Jangan menghina Roh Kudus, Pak. Masa Bapak bilang Roh Kudus kurap? Roh Kudus itu urapan dari Tuhan. Urapan. Bukan seenak-seenak. Kalau Tuhan itu nggak punya Roh Kudus, berarti itu benda mati. Tahan Pak. Pertanyaan saya. Makanya Tuhan yang lu sembah itu benda mati. Ya, sabar Pak ya, sabar Pak. Nggak punya Roh Kudus. Ya Pak, sabar Pak ya. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung, Pak? Silakan. Silakan Pak, dijawab Pak. Disuruh jawab malah makan kabel. Bang Dito, nih Ampi nih sebentar lagi agak sembuh dia. Ampi, selamat malam Pi. Malam. Ya, semoga di malam hari ini lo bisa sembuh ya Ampi ya. Lanjut Pi. Sabar. Jadi Bang Ampi tadi mendengarkan belum? Sudah dengar. Itu yang Roh Kudus yang membuat itu. Natalia hidup. Ya, pertanyaan saya ulang ya supaya jelas ya. Sabar Kak Natali, sabar. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Silakan. Itu yang memberi hidup. Memberi hidup buat Kang Dito, Kang Nata, Saya enggak. Nggak nyambung ya. Pak Bro Ampi, pertanyaan saya. Kang Dito, izin sedikit Kang Dito, Bro Ampi, jangan malu-maluin gua Bro, lo pasien gua, ayolah, jangan kayak gitu. Udah diminum belum? Pasien sih pasien, jangan-jangan obatnya nggak diminum. Bukan, makanya gini loh, orang bertanya itu dijawab, bukan kemudian menjelaskan. Itu dijawab tidak. Itu menjelaskan. Sudah jawab, terserah. Pertanyaan saya tadi ya, dengarkan baik-baik, pelan-pelan nih. Iya, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Silakan. Itu yang memberi hidup di dalam kandungannya Bunda Maria. Aduh. Apanya yang hidup? Bunda Maria apanya yang hidup? Ya, bayi Yesus yang ada di dalam kandungan itu diberi hidup. Kalau tidak diberi hidup, bagaimana mungkin dihidup? Iya, kan yang di kandungan Bunda Maria bayi Yesus. Itu kan yang ditiupkan ke farjahannya tuh di Al-Quran. Nggak ada tulisan begitu. Ada tulisan begitu. Jadi kalau mau bahas Al-Quran nanti setelah kau asyhadu. Kalau di Bible ini yang masih belum kelar. Saya tidak bisa asyhadu karena Kang Dito. Kang Dito, saya tidak bisa asyhadu karena asyhadu apa? Asyhadu apa? Karena itu memberi kesaksian itu harus kita lihat. Oh, maksudnya mau masuk Islam gitu. Makanya apa yang dilakukan Roh Kudus apa saksi dusta? Kamu bisa melihat? Apakah Roh Kudus kalau kita bersaksi itu kan saksi dusta karena kita apakah Roh Kudus makanya tiba-tiba saksi dusta? Sabar ayah. Apakah Roh Kudus dengan kuasanya merubah Roh Kudus menjadi lato-lato, Pak? Ayo. Tinggal dijawab saja, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Ibunda Maria mengandung? Apakah tiba-tiba dia menjadi lato-lato? Jangan kau hujat, jangan kemana-mana. Dibahas di Al-Quran. Atau tiba-tiba Roh Kudus tiba-tiba muncul itunya, nonotnya. Kalau lato-lato kan sering dibahas di Al-Quran. Mana pernah Pi, nggak pernah.
Ini macam mana? Kalau Roh Kudus tiba-tiba membuat Bunda Maria mengandung, dapat nggak kamu pikirkan di otakmu itu apa yang? Kalau Bunda Maria umur 12 tahun, Roh Kudus itu membuat Bunda Maria mengandung, masuk di pasal pencabulan nggak? Roh Kudus cabul. Itu sudah nabimu yang pencabulan. Oh, Roh Kudus mencabuli ternyata. Nabimu itu yang pencabulan. Yang 6 tahun dia tidak ini bagaimana Roh Kudus ini? Yang 6 tahun. Jadi bentar-bentar bahasanya disensor demi keamanan Komal, bahasanya disensor biar nggak rungkat. Kasihan nanti Ustadz Abu ya. Lanjut. Ya, makanya ini yang 6 tahun jadi tidak mencabul. Apa sih? Roh Kudus ini berubah jadi apa? Kalau nggak bisa jelasin, oke, aku nggak tahu jawabannya, Kang Dito. Selesai, aku lanjutkan. Kang Dito, apa yang memberi, apa yang membuat Anda hidup? Roh Kudus yang membuat Bunda Maria mengandung dulu, ini selesaikan dulu, nggak usah kemana-mana. Iya, tadi kan saya sudah jawab. Kau paksanya bagaimana kalau kau paksa? Apa, Mbi? Tadi kan saya sudah jawab. Kalau kau paksa-paksa. Apa jawabanmu apa? Tahu tidak apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Ibunda Maria mengandung? Tadi kan memberi hidup buat bayi yang ada di dalam kandungan. Yang dilakukan apa? Kenapa katanya melakukan itu kan kuasa Tuhan? Ya udah, tinggal kau jujur saja, Kang Dito. Aku nggak tahu kalau yang itu lebih bagus. Pendeta-pendeta banyak yang bilang begitu. Maunya kan? Makanya orang Kristen. Bentar ini Kang Dito dua oten ini langsung kejang-kejang dia. Dua-duanya ngomong. Satu-satu kalau ngomong. Kambuh epilepsinya. Nah, ternyata kan tadi ayat ke-18 begitu, buat kita pusing kan, karena yang membuat Bunda Maria mengandung ternyata dari Roh Kudus kan gitu. Nah, ini kita lanjutkan yang ke-19. Agama enggak punya Roh Kudus, yang ada roh setan. Apa ini tuh? Oke, kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-19. Bunyinya adalah Yusuf suaminya. Ini Pak Yusuf sudah menjadi suaminya. Kalau sudah suami istri, pastinya sudah melakukan. Ya, itu suami yang menghamili ini, Natalia itu. Apa? Kenapa ke Natalia? Aku sih anakku bukan Tuhan loh. Kok bahasa aku gimana sih? Iya. Ada aja nih orang nih. Oke, mungkin Oten Natali minta dibantu tampilin aja lah biar tahu nih Oten. Yang 18 tadi ada tertulis dari atau tidak ada kata darinya. Oke, sebentar. Ya, ini yang membuat Oten itu kebingungan. Dalam doktrin mereka mengatakan, dalam doktrin Natalia nanti Roh Kudus yang menghamilimu. Di dalam doktrin Oten semuanya memahami dalil itu ia mengandung Roh Kudus. Darinya nggak ada, tapi tertulis di Bible ini ada tertulisnya dari. Kata dari ini menjadi fundamental point. Kalau dikatakan ada dari, ya Bunda Maria mengandung dari Ampi gitu ya. Berarti bapak dari kandungan Bunda Maria adalah Ampi. Itu yang benar. Natalia mengandung dari Andito. Apa sih ini orang? Kok ngaco sih? Ada tamu nih Kang Dito nih, ibu mau pacaran. Ya, oke. Di situ ya. Bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, nah yang ke-19-nya, nah Bapak Yusuf ke-19-nya, karena Yusuf suaminya, loh, sudah suami istri. Nah, inilah yang menjadi kemudian Paulus itu di Roma pasal 1 ayat 3
bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Keturunan itu original teksnya adalah ini di situ tuh. Dek, Roma 1 pasal 1 ayat 3. Kita cek originalnya keturunan. Oke. Ini ya Roma 1:3 ya. Kita cek keturunannya. Kita cek. Hah? Sperma ternyata. Jadi Yesus yang dikandungan tadi itu masuk spermanya Bapak Yusuf, bukan Bapak Roh Kudus. Itu Ampi, Yesus itu manusia, Pi. Natalia paling suka sperma sama. Ayo. Kok bisa ya? Natalia suka sperma sampai. Ini kenapa sih Ampi? Ini kenapa sih kok menggatal kali sih? Jangan juga terlalu Bible-mu keluarkan semua di sini. Kita tahu isi Bible-mu gimana, tapi nggak usah tunjukkan juga lah kayak gitu di sini kan? Iya, karena kau suka sperma tuh, makanya kau cari sperma. Siapa juga? Udah gila ini dia ini. Udah gila emang. Udah gila, udah nggak ketolong dia, udah nggak ketolong. Dia ini debat instruksi Kang Tito, instruksi kalau mau ditendang kasih ini dulu ludah rohani biar sadar. Karena dia nggak ngeyel, nggak ngucap. Ya, ini ibu mau pacaran ini bang. Ini sudah, ini 70 tahun udah akut dia itu udah. Memang nggak pakai kacamata ini. Dari Ibu sini Mauli. nampaknya mau pacaran. Bukan, Ibu Mauli. Iya, salah mata ya. Ibu Mauli, Ibu Mauli Pak Pahan, Ibu Mauli, halo. Kalian manggil Ibu Mauli, kue kalian nggak kalian kirim sama aku. Oh, Ibu Mauli mau kue. Masa hari raya sepi-sepi banget, nggak ada kue. Ibu Mauli mau kue. Orang hari raya rupanya. Orang hari raya jalan-jalan makan-makan wisata ini enggak asli debat Kemananya mau kuantarkan kue ini? Kuantarkan kue ini kemananya? Sedangkan aku aja nggak hari raya udah jalan sana jalan sini aku. Jalan sana jalan sini kemana? Iya. Kemana mau kuantarkan kue ini? Di sini kalian hari raya asik ngomel aja di sini. Ngomel jare. Bukannya pergi hari raya senang-senang. Begitulah kami memikirkan kalian ini ya Allah. Apa yang dipikirkan? Kenapa sih sepi kali hari raya kali ini? Enggak bisa sepi. Kenapa? Karena dengarkan dulu itu. Kalian dengarkan dulu Tok. Begini Tok, kalau ngomong gantian ya, biar enak. Jangan semuanya ngomong ya itu ya. Ya. Itu mau terlihat cantik gak itu? Mau terlihat cantik gak itu? Pakai filter. Kenapa sepi kali hari raya kali ini? Kayak Mbak Natali. Nggak bisa lagi nih Bang. Pakai hijab. Kan dulu bahasaku, aku udah keluar kota nggak ada yang hari raya orang. Tengok Kak Natali itu ya Allah. Kenapa begitu? Sepi kali. Jangan sepi-sepi. Emang suaminya lagi di mana, Bu? Sepinya hati ini. Orang pergi jalan-jalan ini malam minggu masih hari raya udah ngomel-ngomel di sini. Siapa yang ngomel Ibu cantik? Siapa yang ngomel? Udah mengapa siapa anak Daud, siapa anak ini hari raya menyerayakan hari kemenangan. Iya udah Nah ya Kak Natali jangan fitnah gitu.
Ini masih tanggal 5, bukannya pergi hari raya masa pergi terus ya. Aduh, udah habis keluarganya udah didatengin semua, mau kemana lagi? Makan udah didatengin, udah makan, udah duduk santai dulu di mall. Santai, udah ke mall, udah ini mau tutup bentar lagi mallnya. Ini asik di sini aja ngomel-ngomel. Ibu kenapa sih Bu? Ibu gejala awalnya gimana sih Bu? Suaminya ada di rumah Bu? Agak pergi jalan-jalan dulu, menghabiskan duitnya. Suaminya hanya dikumpul 1 tahun. Bu, suaminya ada di rumah nggak sekarang? Ada, ini di sampingku. Kenapa? Oh ada. Kamu mau sama suamiku? Oh ya enggak dong. Aduh, ya enggak dong Bu Mauli. Suami saya itu aduh nggak usah Bu, nggak usah repot-repot. Bisa rugi dunia akhirat saya kalau sama suami Ibu. Kau suamiku. Enggak gini loh Bu. Soalnya saya kasihan nanti kalau suami Ibu pergi. Enggak mau lah. Aduh. Nggak mau Bu, gini loh, saya tuh kasihan kalau misalnya suaminya Ibu tuh lagi pergi, terus ternyata Ibu tuh mengamalkan Amsal 7:18, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari bersama-sama menikmati asmara gitu Bu, kasihan gitu. Takutnya gitu. Salah ngomong, suamiku udah meninggal. Tadi katanya di sebelah gimana sih? Kau mau lagi suami kedua? Udah mulai tipu-tipu Mak Mauli ini ya. Tadi katanya ada. Mati. Tadi katanya sebelahnya suami keduaku, ada suami keduaku. Suamimu berapa banyak sih Bu? Banyak kali suamimu. 6 suami. 6. Oh, suaminya 6 suaminya guys. Suaminya raya dulu lah. Betul. Ini masih hari raya dong. Suaminya 6, betul. Belum habis waktu. Ibu berarti job desk-nya tuh kayak yang di Hosea 1-2 itu ya Bu ya. Soalnya suaminya sampai banyak ini yang pakai Ibu ini. Suka sama banyak kali Ibu suaminya. Banyak kali yang main-main kawin-kawin sama Ibu ini. Kayaknya Ibu ini wanita yang Hosea 1-2 itu ya. Iya, Anam. Yang lain lagi datang. Ibu ini ternyata Hosea 1-2 ini ternyata dia guys. Gak bahaya. Ini bahaya kali. Dia ternyata wanita Hosea 1-2 guys. Dia nggak tahu. Iya, Anam. Sebentar-bentar. Anam. Iya, ini kok bisa ya? Ini memang ini yang didam-idamkan ya. Karena aku orangnya baik. Karena kau yang didam-idamkan Hosea. Karena kau yang didam-idamkan Hosea 1-2. Makanya makan-makan dulu, kirimkan biar makan-makan, digoreng. Kau katanya punya suami 6. Suami 6 tidak bisa nafkahin kau juga. Ini gimana? Suami kau 6, 1 pun tidak bisa nafkahi. Ini kau minta juga makanan. Gimana sih? Udah bagus kayak gitu aja Kak Natali. Jangan tunjukin wajah. Ngomong doang. Oh, ini nih. Nah, gitu aja. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Ini nih kayak Bu Mauli nih. Nih, pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal hebat dengan membelakangi Tuhan. Oh, jadi dia bilang dia itu wanita Hosea 1-2 itu ternyata ini profesinya guys. Pantesan suaminya ada 6. Enak Bu, suaminya 6. Kamu kan cari suami saya. Suami saya ada 6. Ada 6 rupa-rupa warnanya. Yang mana samamu? Yang tinggi, yang pendek, yang gemuk. Ya udahlah, kan profesi kau ini kan, wajar lah suami kau 6. Itulah. Ini kan, ya kau ambil lah semua tuh 6. Gitu kok masih minta makan aja sama orang, minta kue. Suami 6 aja nggak bisa nafkahin, gimana sih? Mau makan aja minta-minta, ini gimana sih? Banyak duit. Yang ada minta-minta duit sama aku. Siapa yang minta duit sama kau? Itulah kawanmu juga semua. Siapa ini orang ini apa sih? Kawanmu lah. Apa sih Bu? Minta duit aja. Siapa minta duit sama kau Bu? Aduh Bu. Siapa minta duit Bu? Silum itulah. Apa sih Bu? Silum apa sih siluman? Siluman. Siluman aja.
Siapa minta duit? Bagaimana seperti itu agama selalu minta duit sama orang. Jadi dia yang minta makan, minta kue, minta jajan, minta apa? Ini kok sekarang dibilang kita yang minta. Kayak mana dia nih? Iya, emang ular beludak begitu. Ular beludak sama ekor nggak tahu yang mana. Kerjain. Kepala sama ekor kan nggak ada bedanya ular beludak. Tadi dibilangnya di awal dia minta-minta, sekarang dia ngeluh. Ngasih-ngasih, mana lah yang betulnya? Oh ya pikun dia biasa udah tua, pikun dia habis ngomong apa dia pikun. Jangan bilang pikun saya, aku rasa lebih pandai saya daripadamu. Kau ngapain kau? Ini gejala awalnya gimana sih? Kenapa sih Bu? Waktu kecil. Sama saya, jadi gini, setelah almarhum suaminya ibu ini toh. Nah dia mulai itu refreshing naik sepeda, mulai refreshing panas. naik sepeda kan. Iya. Nah, kemudian dia jatuh, kepalanya pernah kepetok tuh kepalanya. Jadi kayak begini sekarang. Oh, pernah jatuh ya? Pernah jatuh. Hati ini bergetar sayang. Aduh Kang Dito bahaya tuh kode Kalian masih membahas aja. Agak tinggi di malam minggu, malam mingguan dulu kalian semua makan-makan nanti baru buka kayak gini lagi. Udah makan Bu, gak usah khawatir. Kenapa disandingkan dua manusia ini di cerita Alkitab? Gak bisa habis waktunya. Iya nggak habis. Pagi sore, Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa Bu? Anak-anak siapa? Nama Tuhanmu siapa Bu? Bapak siapa? Ide bagus tuh ya, Tuhanmu siapa Bu? Siapa? Iya, Itu kok malu aja. sih Bu? Tuhannya siapa sih Bu? Gak ada lain apa yang lain mau ditanya? Terus minta ditanya apa? Oke, aku tanya ya. Mana anakmu? Siapa nama Aku tanya ya, Bu. Tuhan? Siapa Aku nama nanya ya, Bu. Bapak? Siapa nama Allah? Itu Boleh aja aku nanya, pagi udah. siang malam. Lama-lama bosan. Kalau disandingin sama adik ini ya, disandingin sama adik Natalia Iriani. Itu. Bingung gitu ya? Ini aduh. Kenapa kamu mesti bingung? Anjlok banget rasanya wanita itu ya. 3 kali lipat atau 4 kali lipat itu. Tengok hidung Natalia itu apa dia? rapi gitu. Yang tak terlupakan. Kok ibu punya besar kali hidungnya? Gini, makanya kata dia kan yang lagu Sandiwara itu kan. Karena tali pun jahat kali tak apa aja. Udah tutup aja jamnya karena tali jadi berdosa aku jadinya. Di samping gereja. Buat dosa aku aja kalinya. Aduh Bu. Capek aku menjawab pertanyaan kuliah. Lebih bagus aku lucu-lucu aja lah sama kamu. Yang ada apa? Yang ada apa? Tambah dosa aku. Kan udah ditebus katanya. Bukan ditambah. Untung lah ibu udah ditebus dosanya. Ini enggak bertambah dosa aku mengawani kalian. Kenapa bilang? Karena kalian aku mau tanya pertanyaannya sedikit aja Bu ya. Itu aja. Jadi Tuhan itu jadi marah nanti sama aku. Kenapa lah sampai Yesus mau menebus dosa ibu Bu? Cobalah. Kau masih menjawab yang aneh-aneh ya. Enggak, aku nanya kenapa lah Yesus masih mau menebus dosa ibu? Dengar dulu. Karena ibu apa? dengar dulu, jawab dulu pertanyaanku. Itu aja. Bukan. Siapa Kok Tuhan mau lah Yesus menebus dosa ibu Bu? Dengar apa yang dulu. ditengok Yesus 1000? Nanti orangnya lagi nanya aku siapa Tuhanmu. Kalau kayak gini kurasa Yesus ngeliatnya tiga Tuhanmu ya. Aduh mak. Nanti orang. Udah gak jadi aku tebus dosa. Itu Tuhan. Dia aja katanya. Dia curhat, kebanyakan ditanya-tanya kan, curhat. Kalian ditanya nanti si Isa di Al-Quran kalian kayak mana? Hah? Kalian terus menghina si Yesus Kristus, tapi si Isa kalian simpan nggak ada kami hina Bu. Cuman kami bingung kalian kok bisa perasaan kali, pede kali dosa kalian ditebus sama Yesus. Coba lah. Itu makanya. Coba lah apa yang buat Yesus mau tebus dosa ibu? Gara-gara itulah. Bu. Kalau orang kami ya, kalau kami itu kalau sudah
inilah Yesus Kristus bagi kami. Kalian juga apa yang ditengok Yesus dari ibu Kristus itu sampai mau dia menebus dosa ibu. Ini nabi itu, nabi ini, makanya kami apa yang ditengok Yesus dari ibu sehingga Yesus mau menebus dosa ibu? Apakah karena jidat ibu besar? Apa? Karena apa gitu? Jangan disimpan. Ini kalian simpan di dalam Al-Quran kalian. Tetapi tiap hari kalian hujat dia. Itu yang gak enaknya sama kalian. Siapa lagi ngehujat? Ya. Siapa yang makanya malas awak menengok kalian. Banyakan ini menghujat. Betul. Kalau bagi kami umat Kristen, kalau udah memang baik kali. Kalau umat Kristen baik kali, Bu. Iya. Ya baik kali. Nggak mau ngujat. Bermanfaat bagi kita, jangan lagi dihujat. Bagaimana supaya hidup kita ini baik? Nah, kita terimalah dengan baik. Ini ya kalian ditebus sama Yesus itu begini, Yesus itu begini. Kalian buanglah dia dari buku Al-Quran kalian biar selesai. Nah itu dosa kalian semakin banyak kayak gitu. Ya, kalian simpan di dalam Al-Quran si Isa. Tetapi kalian kalian hujat. Seperti itu. Bunda, bungkus Bang Dewa bungkus nih. Apa itu yang paling baik kalian rasa? Kakak ini ya, Bunda Natali sama itu. Apa? Gak usah saya, gak usah saya. Bang Dewa kita berantem aja yuk. Berantem aja kita yuk. Menurut kalian dulu, berantem aja kita yuk. Menurut kalian. Jika kalian menghujat orang, padahal kalian simpan-simpan di dalam Al-Quran. Ajaran dia kembar pula. Itulah bertambah dosa kalian sama kembar bagus kayak gini. Coba Bang Dewa, open cam Bang Dewa. Open cam. Bagaimana kalian bisa menghina orang sedangkan kalian tidak simpan dalam Al-Quran? Seharusnya kalian harus bertambah baiklah sama dia. Ajaran kalian open cam Bang Dewa. Bukan menghujat. Itu yang nggak boleh. Kalau bermanfaat itu di dalam kehidupan kita, jangan dihujat-hujat. Enggak ada dihujat-hujat ajarannya. Mana ada kita hujat? Kalau membuat demi kebaikan untuk kehidupan, nah itu jangan dihujat-hujat. Bagaimana kita melakukan yang baik? Ajarannya itu kita harus ikuti yang baik itu. Yang baik diikuti, yang nggak baik gimana? Nanti kalian carilah Yesus Kristus itu begini. Aduh, apa itu Kang Dito suaranya? Ya. Gak boleh ngomong begitu. Kalau kalian tidak mengimani Yesus Kristus itu ajaran dia, tapi menghujat itu jangan. Apa jadi bacot aja dari tadi nih Bu. Mau ini gak kelas banget sih. Bu mau diskusi apa Bu? Jangan bacot. Kamu gak usah ikut-ikut. Aku udah lama naik ke Komalini, itu aja kerjanya. Udah lama ke Koma gak usah ikut-ikut. Orang baru kamu di sini, makanya kamu nggak ngerti apa yang orang baru. Ya, makanya aku nggak suka aku nengok room kalian, benar nggak suka aku. Iyalah, ibu tengoklah si Edis. Lebih banyak menghujat, lebih banyak. Yang itu nggak menghujat Bu. Edis TV Bu. Seperti ini, dengar dulu. Iya Bu, nonton aja Edis TV Bu. Kalau bisa setengah jam sebelum dia buka ibu tap-tap layar ya Bu ya. Baca Alkitab ini, tapi kalian menghujat. Setengah jam sebelum Edis buka ibu tap-tap layar ya Bu. Bukan nggak kita mau kalian apa yang kalian ketahui di Alkitab ini. Karena nggak ada yang menang. Nggak dilarang kalian membaca ini. Tapi jangan kalian peralat jadi Alkitab ini membuat kejahatan. Dia kakaknya bom. Itu. Bagaimana kalian mau membaca ini dengan masih baik? neneknya Begini rupanya pengalaman yang kita ini zaman dulu. Seperti ini rupanya perjalanan Yesus itu harus begitu dalam hati kalian. Iya Bu. Terus dia nyerocos.
nyerocos. Dia sudah makan dulu. Iya, nyerocos dia. Enggak, udah. Nyerocos Ya Allah, Bu, Seperti kalian ini, nggak seperti kalian ini orang Kristen. Nangis dia lu enggak seperti kami. Nangis. Bukan apa, kami nggak seperti kalian ini, ingin tahu semua agama orang lain. Oke, coba ya, aku edukasi Mak ini ya. Agama Mak, kami aja dengarkan, Mak. nggak belum semua kami penuhi. Oi, kuping didengerin dulu, Mak. Mak, lu kan nyerocos dia. Gak bisa, Bang, sama dia gini, Bang. Iya. Begini, oke, kita turunin aja ya. Ini Komal diskusi bukan mau mendengar curhatan mak-maknya orang Kristen ya. Kita respect sama orang tua kan gitu. Tapi pemahaman kita memang jahat kali kan, Natali, janganlah kayak gitu lain kali. Pemahaman kita begini ya. Pemahaman kita begini, dalam diskusi lintas agama ini dua agama, Islam dan Kristen, sama-sama agama syiar. Mak Mauli mungkin bagian orang Kristen yang dia nggak paham dialektika. Jadi tolong debater Kristen ya, kalian yang naik, jangan kalian ajak emak yang tadi naik ke sini, kasihan ya kan? Dia curhat, melihat bagaimana penakutnya kalian, sehingga dia yang naik sini. Silakan. Oke, untuk Iwan Villa semuanya, diskusi lintas agama itu adalah tentang narasi. Sebuah dialektika bagaimana kita perang argumentasi ya. Kita perang argumentasi. Kalau ada impactnya seperti Mak Mauli tadi, ya itu mungkin kurang ilmu ya, atau kurang pemahaman. Jadi melihat bahwa kita seperti menghujat Yesus. Tapi kalau dalam ilmu kristologi, Yesus itu ada dua. Ada dua Yesus itu. Di Bible itu ada dua Yesus. Yesus manusia dan Yesus yang dituhankan Kristen. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, dia antikristus. Itu poinnya. Jadi ada Yesus yang manusia, ada yang Yesus ketemu sama Paulus, yang diangkat Rasul oleh iblis, itu membuat Yesus menjadi Tuhan kalian. Itu Pak Pauli kalau masih di bawah, ini kita diskusi perang ilmu, perang pengetahuan, bukan menghujat. Bang Dewa tadi open cam, mana lagi dia? Iya, tadi dia udah siap-siap untuk open cam, ibu tuh udah diturunin. Ah, biasanya dia. Iya, kalau tadi Bang Dewa atau Kang Dito tadi cocok samping-sampingan. Kak Natali, ya Allah, hitung tadi 4 kali lipat loh hidung dia sama hidung Kak Natali. Oke, itu ada Pak Nanang ini Islam atau Kristen, Bang? Pak Bro Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta kursinya Bang ya buat Oten ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Sehat selalu Bang. Ayo, Oten. Gimana lah ini Oten nih? Udah 5 orang loh dibawa tuh minta. Udah kurasa muslim semua ini. Yang Kristen duluan, 2 slot kosong buat yang Kristen supaya diskusi lintas agama kita tetap eksis ya. Kalau muslim semua ya nggak mungkin kita diskusi begitu. Dilanjutkan, au. Yuk, malah diam dia. Iya. Au. Kalau pas ada ibu itu tadi lancar kali dia. Iya, Mbak Nina Bobo, Bang Dito dari tadi mau naik Mbak Nina.
Ya, mana nih Oten? Oten, au, masuk. Kalau ada Boruni Yesus silakan naik di sini. Tadi pagi minta diskusi sama saya, pakai akun baru karena komalnya Haji Yesus itu banyak penghujat, jadi kita cuma nyanyikan Roh Kudus di situ, udah kejang-kejang ya. Itu tadi pagi. Karena banyak penghujat ngomong sembarangan karena nggak bisa diturunin, ya mau nggak mau kita cuman bilang Roh Kudus. Apa yang terjadi, Bang? Akhirnya tumbang semua itu otan-otan. Itu tadi apa yang dilakukan oleh Roh Kudus sehingga membuat Maria mengandung. Memang kau ya Roh Kudus kau ya. Roh Kudus. Ya, kalau tertulisnya memang mengandung dari Roh Kudus, ya itu udah benar. Emang apa yang salah? Ya, kita berpikir sebagai manusia memiliki akal. Ini apa ya yang dilakukan Roh Kudus ya? Karena nggak jelas kan? Itu. Maka di dalam Islam ya, di Al-Quran kita mendapatkan petunjuk yang lebih baik. Jadi penciptaan Rasulullah Nabiullah Isa alaihissalam itu penciptaannya sama dengan penciptaan Nabi Adam, dengan kalimah kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi kalau yang tadi gimana tuh? Roh Kudus, yuhu, gitu ya. Jai, naik Jai. Wesrat, naik yuk. Tak bisukan dulu. Tak suruh request. Iya. Kenapa mereka kejang-kejang? Karena memang LAI ini membuat kita berpikir, menganalisa Roh Kudus ini dapat dihujat karena kata dari tadi. Ia mengandung dari Mahadewa. Sudah jelas bapaknya adalah Mahadewa. Yang membuat mengandung Mahadewa. Itu. Ayo naik yuk. Naik. Triatno 02, coba kita naikin. Mana dia? Oh, ruang ini telah dimatikan. Nggak bisa. Oh, Abuya lagi itu, lagi keluar perangkat. Abuya, monitor Abuya. 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 Nggak bisa naikin karena Abuya masih di luar perangkat. Tapi kalau kita ya sambil ini nggak tahu Abuya, kalau nggak nanti kepental rungkat ya sedikit yang bisa saya sampaikan. Pemahaman teologi ya, pemahaman teologi. Dalam pemahaman teologi fundamentalnya untuk Yesus ini dikatakan firman adalah Elohim. Di Yohanes pasal 1 itu adalah himne ya. Itu himne, itu konsep memang dibuat dalam paragraf pertama atau pendahuluan kesaksian. Aduh ayah. Dalam konsep ketuhanan. Maka tidak ada nama Yesus di firman menjadi manusia itu. Dipaksakan untuk didoktrin bahwa
firman yang menjadi daging atau manusia itu adalah Yesus, tapi tidak ada every single word, ya, satu kata pun dalam Bible Perjanjian Baru itu di Yohanes itu yang dimaksud menjadi manusia Yesus nggak ada. Maka kita mencarinya yang tadi, kelahiran Yesus, kan gitu, perikopnya Matius 1 nomor ke-18. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Maka kejadian ini, Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung yang isinya adalah Yesus bukan firman. Tidak ada tertulis kata firman. Kalau misalnya dari itu diganti dengan firman, ia mengandung firman Roh Kudus. Itu masih make sense. Yang ada di dalam kandungan Bunda Maria adalah firman. Ya, konsep itu terselamatkan. Tapi di sini ternyata di ayat selanjutnya itu Bapak Yusuf suaminya ditegaskan lagi bahwa mereka sudah bersuami istri. Nah, dikatakan Pak Yusuf ini ingin menceraikan, tetapi tidak diperbolehkan oleh malaikat. Jadi hal ini menjadi elakan atau bagaimana ngeles teologi untuk defensif atau ngeles ini di dalam Konsili Nisea disebut duinatur. Nggak nyambung itu sebenarnya gitu loh. Itu sebenarnya. Jadi pengalihan bahwa Yesus ini manusia dan ilahi itu disebut duinatur dalam menurut data sejarah, pada saat melakukan hijrah itu, usia Siti Aisyah di atas 13 tahun. Dan kemudian pernikahan atau serah terima yang terjadi di Madinah itu kurang lebih setahun setelah waktu hijrah itu. Sehingga setidak-tidaknya usia Siti Aisyah pada saat serah terima dari keluarganya kepada Rasulullah sesungguhnya sudah di atas 14 tahun. Sekitar 15 tahun atau lebih dari itu. Jadi sahabat sekalian, ketika pernikahan itu terjadi, itu tidak di dalam fase umur anak-anak, melainkan umur remaja. Di mana kalau digambarkan sekitar 15 tahun waktu berada di Madinah, dikurangi kira-kira 3 tahun, maka pinangan yang dilakukan di Mekah itu adalah pada saat Siti Aisyah berusia sekitar 12 tahun. Kemudian hijrah 3 tahun kemudian berkumpul dengan